semua teman-teman yang udah join. Kita thank you semua yang udah daftar, udah ikut dalam webinar kali ini. Sebenarnya bukan webinar ya, ini kita talk show secara virtual ya, dengan narasumber kita yang keren-keren banget hari ini. Ini sambil menunggu terima kasih nih buat teman-teman yang sudah join. Ada Antika, ada Aulia, ada Mbak Bella, lalu ada Mas Chandra, ada Bro Kevin, welcome Bro. Kemudian Bimo, Budi. Oke, thank you semuanya udah join. Kali ini sesuai dengan tema, kita akan bahas mengenai digital marketing, gimana kita membangun strategi yang kreatif. Mungkin kita sambil menunggu 5 menit lagi kali ya, supaya kita, mungkin teman-teman yang lain masih menyelesaikan makan malamnya sebelum join. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Joe Juda. Saya hari ini yang akan menjadi host di sesi Digitalk kali ini. Kita akan bahas khususnya dalam situasi saat ini ya, pandemik, gimana sih sebenarnya para UKM ini, apa aja sih sebenarnya yang kita bisa jalankan, strategi atau apapun itu. Ini yang akan jadi pembicaraan menarik. Semoga bisa mendapatkan masukan yang insight-insight yang baru, harapannya begitu. Oke, buat teman-teman yang baru join, kalau yang belum menggunakan dengan nama bisa ganti namanya dengan nama panggilannya. Kalau bisa sih lebih seru lagi mungkin ditambahkan lokasinya, mungkin di mana ya, kotanya sih Jakarta, Bandung, Surabaya. Jadi kita bisa tahu dari mana aja malam hari ini para peserta Digitalk. Ini Digitalk yang ke-7 ya kalau nggak salah ya. Nanti mohon dikoreksi, 7 dari serangkaian Digitalk kita yang terakhir ini. Udah hampir 3 bulan, 4 bulan terakhir kita menjalankan Digitalk secara online, secara virtual. Kalau sebelumnya sebulan sekali, ini kita buat justru jadi sebulan 2 kali. Oke, welcome yang baru join. Thank you semuanya. Kita masih nunggu 3 menit lagi ya, kita akan mulai. Oke, 7.05, thank you semuanya yang udah bergabung. Yang baru bergabung, thank you. Wow, ada yang dari Ternate. Welcome bro. Jauh-jauh dari Ternate. Ini salah satu hal yang menyenangkan di tengah hal positif di tengah-tengah pandemik seperti ini. Kita bisa berkumpul dari manapun lokasinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, gue langsung mulai aja. Buat teman-teman semua, thank you yang udah join. Thank you yang udah join di Digitalk kami yang ke-7, ke-8, saya nggak tahu nih yang keberapa di tahun ini. Dan ini adalah Digitalk kami yang secara virtual kita lakukan di Zoom. Ini juga live di YouTube dan di Instagram atau di Facebook. Jadi malam hari ini sedikit berbeda. Kalau sebelumnya kita biasanya menampilkan dalam bentuk presentasi, dan ini adalah kali kedua dalam bentuk talk show. Jadi kali pertama kita sempat membahas mengenai Ghost Resto dengan salah satu praktisinya, pelakunya sendiri, Mas Aryo, itu di Digitalk yang 2 bulan lalu. Talk show juga. Kali ini juga kita coba buat lagi dalam bentuk talk show, karena kita dapat feedback yang positif dari teman-teman bahwa talk show boleh lagi nih dibuat. Jadi kita undang nih
beberapa narasumber malam hari ini. Nanti kita akan berkenalan dengan mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang expert di bidangnya dan mungkin akan kita korek, kita bisa mereka bisa berbagi ilmunya, share-nya mengenai khususnya di ranah marketing. Karena M-Target sendiri, Digitalk ini, even by M-Target memang kita punya tools untuk automation marketing secara digital. Nah, tanpa berlama-lama lagi, di sini ada Mas Fadlani Sukyan dari M-Target, merupakan customer solution dari M-Target dan OneBlink, salah satu produk dari M-Target. Kemudian ada Mbak Inka Tiono, Head of Marketing dari Printers. Nanti kita bisa tanya-tanya, ngobrol lebih jauh apa ini Printers. Nah, sebelumnya saya akan buka strategi kreatif merintis bisnis online di tengah pandemik. Kita tahu bahwa di tengah pandemik ini situasi susah ya, apalagi untuk para UKM ini digital kali ini audiensnya targetnya adalah para pelaku bisnis UKM, usaha kecil menengah, usaha kuliner mendadak, usaha kuliner miliaran, pokoknya semua yang ada embel-embel UKM dan UMKM. Buat yang mau memulai bisnis juga bisa, yang sedang menjalankan UKM lalu terkena imbas pandemik. Nah, kita harapkan teman-teman habis mengikuti Digitalk ini jadi bisa punya pemahaman atau insight-insight yang baru tentunya. Nah, kita tahu di tengah pandemik ini, jangankan UKM, corporate aja, perusahaan yang besar, startup aja banyak yang gulung tikar. Karena banyak yang usahanya jadi tutup. Karena ya mall juga jadi sepi, sebelumnya mall tutup, keramaian dihindari, ini sangat-sangat berdampak pada bisnis. Sehingga langkah-langkah radikal diambil. Jadi karena penjualan, apalagi yang punya kafe, punya resto ya, trafficnya jadi orang sepi, jadi akhirnya langkah-langkah dilakukan, penyelamatan, penghematan, bahkan layoff yang cukup besar. Kalau dari data itu ada sekitar 14% perusahaan melakukan layoff di tengah pandemik ini. Nah, akhirnya gimana nih masa depan apa sih yang kita mesti lakukan gitu loh. Nah, yang menarik begini, ini data saya dapat dari ukmindonesia.id, jadi ini asosiasi dan komunitas UKM Indonesia. Disebutkan memang ketika pandemi ini ada 91% anggota atau member di mereka yang mengeluhkan terkena dampak dan penurunan omset. 91% angka yang besar banget. Nah, namun ada 9% yang menyebutkan bahwa mereka naik. Dan 8% mengaku menggunakan strategi marketing digital yang kreatif. Nah, tentu saat ini kita mau belajar nih dari yang 8%. Karena gini, dalam setiap krisis, dalam setiap situasi, selalu ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Ada bisnis-bisnis yang memang mati, namun ada bisnis-bisnis baru yang lahir. Dan selalu seperti itu. Seperti kemacetan, ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan juga tentunya. Maka kita akan bahas malam hari ini. Kita akan bagi supaya nggak terlalu boring dan panjang ya. Kita akan bagi jadi 3 segmen. Segmen pertama tentunya perkenalan. Kita pengen tahu nih Mas Fadlan, Mbak Inka, dari mana company-nya apa, ngapain aja tentunya. Terus habis itu segmen yang kedua kita akan bahas mengenai UKM itu sendiri. Gimana sih UKM nowadays ini, tantangannya seperti apa. Lalu di sesi terakhir kita akan bahas mengenai solusinya apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Karena penyelamatan UKM ini penting sekali karena ini adalah fondasi untuk ekonomi bangsa kita
tentunya. Terbukti UKM yang menyelamatkan Indonesia dari krisis 2008 dan krisis 97-98 kita bisa bangkit lagi karena UKM ini. Oke, di sini sudah ada, bukan di sini ya, di awan maksudnya, sudah ada Mas Fadlani dan Mbak Inka Tiono. Mungkin saya mulai dulu dari ladies first ya. Mbak Inka, halo, selamat malam Mbak Inka. Halo, selamat malam Mas Yuda. Iya, oke. Gimana? Ya, sebelumnya terima kasih juga buat teman-teman DM Target yang udah mengundang kami untuk hadir di acara malam hari ini. Dan terima kasih nih teman-teman yang udah pada join semuanya. Malam-malam tetap semangat ya untuk belajar bersama. Iya, mantap. Oke, Mbak, mungkin boleh dimulai nih dengan singkat aja dulu ya, biar kasih bocoran sebenarnya Mbak Inka dari mana, lalu Printers itu apa, ngapain aja, kurang lebih gitu, biar perkenalan singkat buat yang belum tahu. Oke, untuk yang belum tahu, perkenalkan aku Inka, Head of Marketing Communication dari Printers. Sebelumnya pengen penasaran juga nih sama teman-teman di sini, mungkin kalau bisa sapa-sapa juga di kolom chat, bisa kasih tahu industrinya dari bisnisnya apa gitu ya, dari kota mana, ini ada yang bilang dari Solo, yang mungkin bisa kenalan-kenalan juga. Ya, jadi kami adalah online printing platform yang bisa dibilang terbesar di Indonesia. Jadi kalau kalian mungkin sudah awam dengan platform bisnis model seperti Gojek, di mana Gojek itu kan juga dia platform bisnis model, dia menghubungkan tukang ojek dengan konsumen gitu ya. Dia memberikan sebuah solusi baru di mana dia mengadaptasinya lewat teknologi digital. Nah, begitu juga dengan kami, kita membawa sebuah solusi cetak dan kemasan untuk para pebisnis pada especially pebisnis kan biasanya pasti punya kebutuhan cetak nih. Nah, dan itu mungkin ada kesulitan untuk mencari mitra percetakan yang sesuai. Jadi di sini kita membuat tadinya yang industri cetak kan itu udah termasuk industri tertua ya, bisa dibilang yang termasuk salah satu yang paling tua, tapi sangat konvensional banget. Mungkin teman-teman di sini terbiasa sebelumnya mencetak itu harus datang ke percetakan, mesti macet-macetan, ya kan, ngantri gitu. Kan kalau sekarang sebenarnya cetak itu udah bisa secara online. Gitu. Nah, disinilah Printers membantu para pebisnis, baik itu dari UMKM, UKM, sampai corporate juga untuk memenuhi kebutuhan cetaknya. Dan memang dan saat ini kita sudah punya mitra cetak itu sekitar 300 di seluruh Indonesia. Jadi makanya teman-teman tadi ada yang di Solo, di Bandung, ya, ada yang di Kalimantan juga aku lihat. Nah ini semuanya kita bisa fulfill karena basically karena kita online platform, itu salah satu keunggulan kita bisa dibilang jadi one stop solution lah buat teman-teman semua kalau mau cari produk cetak dari macam-macam, mulai dari kartu nama atau merchandise, kemasan yang mungkin sekarang demand-nya lagi tinggi juga gitu. Oke, mantap banget ya. Jadi teman-teman dicatat nanti di akhir sesi kita akan maksudnya teman-teman bisa catat websitenya, kontaknya, bisa langsung berdiskusi lebih jauh lagi. Karena ini bakal menarik banget, walaupun kita lagi ngomongin digital, tapi ternyata mencetak itu masih dibutuhkan. Nah, nanti kita bahas ini, bakal seru banget. Oke, berikutnya ada Mas Fadlani, ini customer solution dari M-Target, produknya adalah OneLink. Halo Mas. Halo Mas Jo Juda, terima kasih Mas Jo Juda, terima kasih Mbak Inka. Oke, terima kasih semuanya nih, rame banget. Ini malam yang sangat hebat banget, saya lihat ada 41 list nih. Wow banget, terima kasih buat teman-teman yang udah join. Kenalin, nama saya Fadlan Sukian atau biasa dipanggil Fadlan. Saya di M-Target biasanya tugasnya adalah ngebantu orang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Gitu. Kebetulan saya juga pelaku UKM, makanya akhirnya saya jadi pembicara atau jadi berbagi dengan teman-teman yang punya problem mungkin. Singkatnya sebenarnya M-Target ini kita punya produk yang mungkin teman-teman selama ini berpikir digital itu susah gitu ya. Digital itu makan waktu, digital itu
bikin perlu belajar lagi, perlu ngotak-ngatik, perlu ngoding. Nah, saya bilang sekarang sebenarnya udah nggak perlu pusing mikirin itu. Makanya nanti saya akan coba share soal produk and target yang benar-benar bisa ngebantu teman-teman punya bisnis dan bisa lebih growth-nya lebih bagus banget revenue-nya. Itu sih singkatnya sih soal target sih. Thank you Mas Judah untuk waktunya. Oke. Thank you. Nah, pertanyaan dari saya sendiri nih buat berdua nih Mas Fadlan sama Mbak Inka. Ini di tengah pandemik gini terkena nggak sih dampaknya di perusahaan? Boleh Mbak Inka? Dulu ya. Untuk kita dari industri percetakan online, sebenarnya kalau kena dampak kena, karena kan balik lagi kita bayangan tuh emang konsumennya itu B2B, jadi memang biasanya pebisnis. Nah, kita tahu memang tadi juga Mas Joda juga udah kasih beberapa data di mana ya para pebisnis memang ada yang kena dampaknya kan. Nah, bisa dibilang ya karena mereka kena dampak, akhirnya kita juga pasti terkena dampak. Nah, kalau untuk di Printo sendiri, kita memang memiliki beberapa kategori printing. Untuk produk kan kita ada macam-macam, baik itu dari packaging printing, ada merchandise printing, office stationery kayak kartu nama, company profile, ataupun ada juga promotion, ya, flyer dan sebagainya. Nah untuk saat ini sih memang kita sangat fokusnya lebih ke packaging printing, di mana memang kita lihat di situ masih ada demand, bahkan kita juga akhirnya juga inovasi-inovasi produk di mana untuk bisa fulfill UKM-UKM atau yang tadi usaha kuliner mendadak dan sebagainya sih kayak gitu. Dan selain itu juga kita tahu kan kita semua sekarang harus pakai masker, ada juga yang face shield. Itu di situ juga kita inovasi lah, akhirnya kita juga menghadirkan produk-produk itu yang bisa di custom juga kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya agile lah ya. Jadi memang dampak tapi agile. diam sih, kita tetap inovasi apa nih kira-kira yang bisa kita explore kira-kira dari demand konsumen saat ini apa gitu yang cocok dengan produk kita. Nice. Gimana Mas Fadlan? Apa dampaknya nih? Nah, mungkin tadi Mas Jo Judah juga sempat bilang nih, mungkin dari sisi bisnis yang lain tetap ada yang bisa survive, bahkan bisa tetap dia jalanin bisnis dengan kokoh gitu. Nah, mungkin saat ini saya berani bilang DM Target kami salah satu yang mungkin bisa dibilang momennya atau momentum kami yang pas. Jadi bisa dibilang kami baru aja rilis juga produk yang mungkin nanti akan bisa ngebantu teman-teman ini untuk bisa running bisnisnya lebih go digital lagi. Makanya M-Target saat ini kita juga akhirnya di tengah masa pandemi, kita juga akhirnya inovasi, bikin produk yang kira-kira yang cocok buat teman-teman UKM, teman-teman punya usaha, biar lebih go digital, lebih mudah, tanpa perlu mikirin buat ngoding, kayak gitu-gitu sih. Singkatnya sih kita tetap bisa fight sih untuk saat ini sih. Oke. Ngomong-ngomong untuk para peserta, jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung aja di chat ya, jadi saya bisa bacakan di sini. Oke, tadi Mbak Inka menarik banget ya, sempat disinggung bahwa kliennya salah satunya itu memang corporate juga gitu, dan itu yang paling terkena dampak. Beda nggak sih sebenarnya Mbak sebelum pandemik ya, maksudnya beda nggak sih sebenarnya pendekatan, strategi, duitnya juga tentu antara customer dan UKM? Memang pendekatannya memang beda. Jadi kalau boleh cerita, memang di Printo sendiri kita memang kan karena kita sangat wide ya untuk bisnis itu kita dari yang UMKM atau micro bisnis sampai ke yang corporate. Nah di sini kita memang punya dua service yang berbeda. Pertama kita ada e-commerce kita. Teman-teman bisa juga nanti cek di printos.com. Dia bentuknya tuh lebih ke e-commerce, kayak kalian belanja online. Jadi kalian tinggal pilih produknya, kalian tinggal masukin desainnya, bahkan kita juga sediakan template-template desain. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru merintis usaha, mungkin belum punya desainer, nah kalian juga bisa pakai template-template di situ. Dan itu sistemnya seperti belanja online, kalian bayar, lalu produknya akan dikirim, kayak gitu. Nah itu mostly memang lebih ke UMKM atau yang micro business atau usaha rumahan. Tapi kalau untuk approach yang corporate, karena memang kalau corporate sendiri kan dia biasanya itu punya kebutuhan cetaknya sudah berulang. Nah, itu di situ kita buatkan solusi baru yaitu namanya Printos Pro.
Nah, kalau Pinterest Pro ini dia akan mempunyai sebuah eksklusif dashboard di mana dia tinggal akses dashboard-nya, dia bisa simpen dia punya template desain, jadi mau repeat order juga bisa dari situ, bahkan jadi transparan juga ya. Karena kan biasanya kalau corporate kan ya ada ini ya, misalnya kayak, oh transparansinya pasti perlu dijaga, misalnya kayak, oh yang mesen juga bisa marketingnya, tapi yang approval-nya, head-nya atau purchasing-nya itu juga bisa. Jadi benar-benar lebih kebanyakan tuh emang lebih ke corporate kalau itu gitu, bahkan sampai ke multiple distribution juga. Kan ada juga yang, oh aku punya outlet tuh ada 10 di berbagai kota, nah tapi dia bisa pesennya lewat satu pintu, tapi kita yang bisa distribusikan semuanya. Jadi memang kalau dari segi produknya memang cara approach-nya ada beda, tapi tetap semuanya itu punya satu kesatuan, yaitu memang kita solusi cetak untuk lebih nyaman, lebih efisien juga buat para pebisnis gitu. Dan kalau ditanya soal hubungannya dengan pandemi ini, itu memang ada bedanya sih, karena mungkin kita tahu ya kalau ini kita udah hampir mau 6 bulan juga ya, ya kita merasa, oh ini gimana nih pas pandemi awal kita juga merasa lah ada penurunan dari segi pasti dari segi transaksi dan sebagainya. Nah memang kalau di sini kita juga ada, makanya kita tahu nih, kita semua pasti tahu ya kalau di marketing, kalau cost untuk kita acquire new customer itu mungkin akan lebih besar dibanding kita retain customer. That's why juga kita sangat peduli banget sih sama our existing customer, kita engage lagi mereka gitu. Yang kita tahu mereka udah kenal kita, mereka juga kita mesti tahu juga dong mereka gimana dengan pandemi ini, dampak buat bisnis mereka, apa yang bisa kita bantu. Terus mungkin ada yang, oh dia mencari untuk waktu itu kita juga kepikiran nih, oh udah mau masuk new normal, harus pakai masker. Nah, terus mungkin beberapa klien juga kayak memutuskan juga, oh dia juga butuh nih untuk kasih ke karyawannya masker, ya kan, butuh branding di maskernya. Jadi akhirnya sekarang kita juga menyediakan custom ini ya masker gitu. Jadi ini sih, maksudnya kita benar-benar juga sangat peduli dan engage juga sama mereka-mereka ini yang udah jadi existing customer kita sih, gitu sih. Oke, mantap. Nah, ini pertanyaan buat Mas Fadlan nih. Kan target sebelumnya kan memang UKM awalnya. Terus sempat fokus pada corporate ya, pada enterprise. Nah, sekarang ini ngeluarin lagi produk untuk UKM. Gimana nih Mas Fadlan? Maksudnya apa sih sebenarnya? Karena kan itu dua binatang yang sangat berbeda tentunya ya. Apa strateginya, lalu pendekatannya bagaimana, dan sebenarnya apa sih yang mau dituju gitu? Ya, oke. Kita tahu banget ya, banyak banget orang bilang go digital, go digital, go digital. Terus pertanyaannya sebenarnya adalah go digitalnya itu kemana gitu kan? Nah, di M-Target dulu, ini awal saya masuk di sini, kita berjuang buat bantu para teman-teman UKM biar bisa go digital. Nah, tapi ternyata setelah kita jalan, kita pendekatan, kita edukasi, kita di sini tahu problemnya itu adalah minimnya informasi yang dipunya sama para teman-teman UKM ini untuk bisa go digital. Jadi asumsinya adalah go digital adalah punya Facebook fanpage, punya Instagram fanpage, punya followers, akhirnya beli followers. Padahal bukan di sana, tapi digital pada prosesnya. Jadi akhirnya sekarang ini kami M-Target bersama tim akhirnya rilis suatu produk yang bisa dibilang ini sangat bagus banget. Jadi teman-teman cuman butuh paling 10 sampai 20 menit dan akhirnya bisa teman-teman langsung bisa go digital. Gitu. Jadi prosesnya itu yang sebenarnya akan berubah. Jadi teman-teman bisa punya semacam mini website atau microsite yang itu semua nanti isinya adalah produknya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal share ke saudara mungkin, ke existing customer mungkin, dan teman-teman juga tinggal bilang, produknya tinggal dilihat situ aja, tinggal dibeli di situ aja, gitu. Jadi bukan lagi yang, ini silakan beli di marketplace, silakan beli di sini, sementara teman-teman nggak dapat tuh database-nya. Akhirnya ada missing experience di sana yang sebenarnya bukan digital arahnya, kayak gitu. Jadi saat ini pun kami sebagai salah satu bisa dibilang salah satu
perusahaan yang semangat banget. Pasti Mas Jo tahu banget semangatnya kayak apa, kita ngebantu buat para UKM ini bisa survive, apalagi di tengah pandemik gini ya. Kita tahu banget distribusi lagi susah, bahan baku lagi susah, terus belum lagi kayak tadi Mbak Inka bilang, akuisisi customer itu gede banget cost-nya. Makanya akhirnya kita bertahan gimana caranya existing itu tahu informasi lebih jauh soal kita punya produk, soal kita punya stok, soal kita punya update regulasi, policy, dan lain-lainnya. Makanya di sini M-Target juga punya channel, namanya email. Email ini salah satu channel yang bagus juga untuk meraih engagement kepada teman-teman punya database dan customer. Kayak gitu. Itu penting banget sih. Oke. Menarik. Ini pertanyaan terakhir tadi itu untuk segmen pertama mengenai perkenalan. Jadi teman-teman udah tahu nih ya bahwa ini masing-masing seperti apa, lalu apa fokus bisnisnya mereka, dan saat ini strategi apa yang mereka lakukan. Kalau saya bisa simpulkan dari segmen pertama ini adalah yang pertama, bahkan sekelas startup, corporate yang udah besar, yang perlu dilakukan adalah adaptasi. Itu tadi yang udah sempat Mbak Inka juga singgung juga, kalau sebelumnya mereka fokus pada corporate, tapi corporate yang memang itu paling legit ya, corporate itu di M-Target juga sama, ngalamin seperti itu. Karena effortnya sebenarnya sama, tapi yang didapat jelas jauh berbeda. Tapi kan bisnis tetap harus jalan, kita nggak bisa merana lalu bermimpi pandemik akan selesai dalam 30 hari, 40 hari, waktu itu kan semua wahamnya seperti itu ya, setelah lebaran pandemik hilang. Namun mau nggak mau bisnis harus tetap running, jadi adaptasi itu penting banget, itu sebenarnya kunci untuk kita survive. Kita nggak bisa kontrol apa yang akan terjadi, tapi kita bisa kontrol respon kita. Jadi para pelaku UKM mulai untuk pikirkan untuk beradaptasi ini. Kemudian yang kedua, ini juga hal yang menarik yang Mas Fadlan dan Mbak Inka sampaikan bahwa mempertahankan customer. Yes, betul banget. Memang untuk akuisisi new customer itu konversinya 20%, 10-20% setiap kali strategi yang kita lakukan untuk akuisisi new customer. Sedangkan untuk membuat customer lama kita balik dan beli lagi di tempat kita, itu lebih besar, itu bahkan 60 hingga 70%. Pelanggan yang pernah beli di kita atau pernah bertransaksi di kita akan balik lagi. Jadi memang penting untuk menjaga pelanggan kita gitu loh. Makanya ini area yang tadi Mas Fadlan sempat sampaikan, bagaimana kita bisa menjaga customer-customer kita. Itu dulu aja, nggak usah ngomongin soal akuisisi yang baru gitu loh, tapi bagaimana kita bisa pertahankan customer yang ada. Ketika mereka satisfied, mereka puas, mereka akan jadi referral untuk ngawarin produk kita akan jadi pembicaraan di tengah-tengah mereka. Nah, ini kalau ada yang mau bertanya untuk segmen pertama ini saya buka. Halo Daryl from Singapore. Hi, welcome bro. What kind of digital do you suggest in this pandemic area? Okay, I think this question we save in second segment. Okay. Because it's more related in second segment. So please stand by and kok gua freeze ya. Bentar ya, masalah teknis. Cek. Aman ya? Oke, tadi sampai di mana? Oke, ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya untuk segmen pertama, sepertinya belum ada ya, karena ini masih perkenalan. Kita masuk ke segmen 2 saat ini ngomongin mengenai UKM itu sendiri. Nah, ini kan dari Mbak Inka juga punya pengalaman atau memang saat ini klien-kliennya adalah para UKM, juga di M-Target juga udah mulai mendekati UKM-UKM ini, customer-customernya juga udah mulai banyak dari UKM. Nah, kalau dari kacamata teman-teman nih ya, UKM kita itu tantangan terbesarnya sebenarnya apa sih sebelum dan bahkan saat ini ya?
di tengah pandemik. Mungkin Mas Fadlan bisa dari Mas Fadlan dulu dijawab. Ya, oke. Yang tadi udah sempat saya bilang, kebetulan di sini juga saya bicara sebagai pelaku karena memang kebetulan juga saya UKM, dagang kecil-kecilan. Jadi yang benar-benar yang saya rasain pertama itu kita bicara soal tentu ya bicara soal bahan baku. Bahan baku dari semenjak akhir kuartal itu di tahun 2019 udah mulai ada info soal pandemik di luar akan masuk atau enggak ke Indonesia. Dari situ udah mulai goyang tuh. Udah mulai goyang, kita udah mulai ngerasain UKM nih. Gimana nih ke depannya nih kira-kira nih pemerintah atau dari daerah akan ngebawa kemana nih bisnis ini. Terus sampai akhirnya di 2020 ini yang boom, akhirnya kita ngerasain yang namanya, wah itu susah banget mulai dari distribusi, yang tadi saya bilang, bahan baku, sampai akhirnya kita juga jujur sampai sulit dapetin yang namanya pinjaman, akhirnya pemerintah juga akhirnya sampai bikin yang namanya relaksasi kredit, yang nggak ngebantu sebenarnya. Dan di sisi lain, akhirnya di situ saya berpikir ini saya harus bisa survive karena kebetulan saya coba browsing, saya coba ngobrol sana sini. Ternyata itu hampir semua pelaku UKM ini drop banget, bisnisnya itu lagi drop banget, bahkan sampai yang terkecil pun itu mereka bisa sampai ada yang tutup, gulung tikar, dan itu hampir terjadi di saya punya UKM. Dan akhirnya saya bilang ini kita perlu ubah caranya, mindsetnya perlu diubah. Ini digital ini bukan kayak pakai WhatsApp bisnis terus kita japri teman-teman kita, database kita, bukan. Itu benar-benar jauh dari kata digital. Makanya di sekarang ini udah mulai banyak nih platform-platform yang sebenarnya bagus banget, ngebantu banget kayak Mtarget ini yang bisa dibilang selalu ngadain digital gini, edukasi juga sering banget. Jadi yang saya punya keluh kesah gitu ya, tantangan sekarang ini saya nggak telan sendiri. Akhirnya saya bisa sharing ke teman-teman yang lain juga, ngobrol-ngobrol, cari cara, dapat bahan di mana, dapat channel distribusi di mana yang bagus-bagus kayak gitu-gitu. Itu sih yang benar-benar saya alamin di momen-momen ini sih. Ya mungkin juga teman-teman ngerasain kali ya. Oke. Kalau Mbak Inka gimana nih user-usernya, tantangan sebenarnya yang terberat apa terbesar itu apa sih? Sebenarnya sih kalau memang untuk tantangan terbesar UKM khususnya di pandemi seperti ini pasti adaptasi ya, karena memang sebenarnya nggak cuma UKM, mungkin para corporate ataupun kita ya sebagai personal pun kita juga pasti semua dituntut untuk adaptasi dan kebiasaan baru ini gitu. Dan kalau untuk pebisnis baik itu UKM ataupun yang besar sebenarnya sama, yaitu adalah perubahan consumer behavior ataupun ya kita tahu perilaku konsumen tuh udah mulai berubah, mulai switch ya kan. Dan itu yang harus kita mulai adaptasi. Nah, mungkin teman-teman yang tadinya jualannya itu offline, mungkin tadi kayak Mas Fadlan bilang, ya yang mungkin tadinya belum percaya atau belum mau untuk benar-benar go digital, tapi akhirnya ketika pandemi ini, situasinya seperti ini, mau nggak mau untuk dia survive itu mesti gimana? Dia mesti menyesuaikan dengan consumer behavior, di mana kita tahu tingkat jasa online delivery segala macam tuh meningkat ketika pandemi, gitu kan. Jadi udah pasti, kalau aku nggak pindah ke online, ya yang ada aku malah jadi tutup. Maksudnya siapa yang mau ke tokoku, misalnya gitu kan. Apalagi dengan kemarin itu PSBB dan sebagainya. Jadi yang pasti kita harus adaptasi dengan consumer behavior kita sih. Jadi kita harus tahu gimana nih sebenarnya behavior konsumen kita ketika pandemi ini, mesti dipikirin juga gitu. Dan dari segi produk juga, apakah sebenarnya produk kita ini perlu ada inovasi, apakah produk kita tuh sebenarnya masih bisa nggak sih diterima di situasi yang seperti ini, itu mesti dipikirin juga sih. Lalu apakah butuh adanya inovasi dan sebagainya. Ini kebetulan nih teman-teman kalau boleh juga share bisnisnya tuh lebih ke F&B atau ke retail atau service, jadi mungkin bisa lebih relatable juga ya ceritanya. Betul. Boleh teman-teman yang ini halo dari Medan, Makassar, kemudian Bandung, Jogja. Ya kalau boleh Jogja, jadi Bandung. Bahkan mungkin biar malam ini kita tahu nih bisnisnya teman-teman, usaha teman itu apakah kuliner kah. Jadi nanti
dari Mas Fadlan, Mbak Inka bisa kasih contoh-contoh yang lebih relevan kali ya. Ya. Nah, ini saya sekalian, karena mumpung saya buka kolom chatnya, ada pertanyaan nih dari Mbak Cindy untuk Mbak Inka. Pertanyaan untuk Printers, apa saja unique selling point yang membedakan jasa printing Printers dengan yang lain di Instagram? Karena banyak sekali online printing companies yang bisa custom design online juga. Nah, ini boleh disingkat aja dulu, Mbak Nah, ini sebenarnya menarik banget dan relatable banget sama tadi yang Mas Fadlan bilang. Dan, Inka. ya, halo, kedengeran ya? Ya. Oke. Ya, tadi sebenarnya aku menarik banget tadi pas Mas Fadlan bilang, sebenarnya go digital tuh bukan berarti kayak using WhatsApp business, mungkin intinya chatting nggak ketemu orang itu udah bisa dibilang go digital, benar kan? Nah, ini juga samanya sih sebenarnya mostly printing jasa printing yang ada di Instagram itu memang dia menggunakan platform media sosial sebagai katalog produk dia bisa dibilang. Nah, kemudian dia akan pasti mostly itu pasti mereka akan sebenarnya pesannya lewat WhatsApp atau email, dimana bisa dibilang itu belum literally go digital, benar nggak Mas Fadlan ya? Ya. Nah, gitu. Jadi itu dia mungkin jawabannya. Dimana kalau untuk Printo sendiri, kita kan memang punya platform yang sudah ready dan kita punya ekosistem yang sudah matang, dan gimana ya kita punya website, kalian benar-benar bisa benar-benar kayak belanja online e-commerce gitu, benar-benar lewat platform kita gitu. Dan juga selain itu kita juga bisa dibilang one stop solution karena kita platform, kita menyediakan berbagai macam produk. Nah, mungkin kalau teman-teman biasanya mau cetak kemasan sama mau cetak kaos, mungkin mesti harus ke dua vendor yang berbeda ya kan, mesti cari lagi, terus mau cetak apa mesti beda lagi. Kalau ini udah tinggal one stop solution buat kalian yang mau cetak macam-macam kayak gitu. Dan benar-benar emang punya platformnya online. Dan kalau boleh cerita dikit, kita emang benar-benar pakai teknologi di mana ketika kalian order, itu kita punya sistem yang akan langsung nge-push orderan kalian ke para mitra cetak kita berdasarkan specialty-nya apa, lalu juga location base-nya apa gitu. Karena kan kita memang udah menjangkau seluruh Indonesia ya. Gitu sih, kurang lebih seperti itu. Tapi nanti kalau mau ngobrol-ngobrol boleh, nanti kita kontak-kontak untuk lebih tahu lagi. Oke, thank you. Karena menarik banget ini tadi jawabannya dari kita balik lagi ya ke tantangan di UKM ini. Benar banget. Aku kalau boleh simpulkan di sini mengenai digital marketing, bahwa memang sekarang udah nggak ada lagi konvensional marketing dan digital marketing. Karena yang namanya marketing pasti digital saat ini gitu loh. Karena ya memang mau nggak mau, kalau beberapa sebelum pandemik saya sebelum bilangnya 2020 BC, 2020 before corona. Sebelum itu orang masih mau masuk digital itu nantilah, ntarlah, belum mendesak. Tapi begitu during pandemic, oke, itu nggak ada opsi lain selain go digital. Nah, salah kaprahnya benar tadi, orang berpikir bahwa go digital itu punya channel, punya software, punya online. Padahal sebenarnya digital itu soal cara pikir dulu kita. Kalau yang sebelumnya dari satu kertas ke kertas, ini dari satu Excel ke satu Excel, sekarang semuanya cloud. Nah, ini yang service solusi juga yang ditawarkan dari Printers gitu loh. Makanya mau nggak mau saat ini kita harus berpikir secara cloud. Nah, digital itu sebenarnya tentang cara berpikir, guys. Jadi digital itu bukan seberapa banyak account sosial media yang kita punya, channel yang kita punya, nggak ngomongin itu. Nanti kita akan kupas lagi lebih jauh. Dan yang kedua ini kenali konsumen. Ini yang tadi juga Mbak Inca sempat singgung. Kita perlu tahu konsumen kita dan kita perlu berempati terhadap mereka. Nah, seringkali kan kita mikirnya, aduh gimana selamatkan bisnis gua nih, selamatkan bisnis gua, sampai kita lupa berempati terhadap konsumen kita. Ketika kita berempati terhadap konsumen kita, tentu mereka akan lebih menghargai produk atau brand yang kita miliki. Nah, sekarang kita bahas mungkin lebih dalam lagi sih. Strategi apa nih kurang lebih yang tepat untuk dilakukan dan atau mungkin begini, apa sih sebaiknya yang perlu dilakukan oleh para UKM ini di tengah pandemik seperti saat ini? Mungkin Mbak Inka bisa mulai dari Mbak Inka dulu.
Oke, balik lagi sih sebenarnya kayak tadi yang aku beberapa kali udah mention, di mana ya memang untuk pandemi ini kan sebenarnya bisa dibilang kita tuh semua lagi survival mode ya. Jadi pertama mungkin ada unsur dari segi cash flow, kalian biasanya itu banyak kan semuanya ya, biasanya kayak dari segi cash flow, di mana ya mostly kita akan menjaga sebenarnya lebih ke sustainability-nya sih, mungkin dibanding ya high profit-nya gitu ya. Lalu dari segi yang pertama kalian harus juga benar-benar research juga konsumen behavior kalian apa. Mungkin di sini aku kan kurang tahu juga nih kalian punya bisnisnya apa ya, benar-benar apa. Tapi kalau misalnya kayak misalnya makanan gitu, aku pernah dengar juga salah satu customer base kita juga dia awalnya restoran, benar-benar restoran punya outlet di beberapa mall dan dia itu memang punya brand itu all you can eat family restaurant yang mungkin dia nggak mau ada take away, even nggak mau take away gitu ya, karena emang dia punya identity ya strongnya tuh lebih ke family restaurant, dia punya pelayanan yang bagus dan sebagainya. Tapi ketika memang harus dituntut seperti ini ya mau tidak mau akhirnya dia membuatlah take away kayak gitu. Jadi itu dimana ya itu salah satu langkah kita untuk adaptasi. Nah, balik lagi kalau berkaca dari Perintus pun kita juga akhirnya beradaptasi. Awalnya kita memang banyak custom packaging dan sebagainya. Lalu kita tahu, oh demand packaging terutama di usaha kuliner ini sangat meningkat. Nah, tapi kita tahu teman-teman UKM mungkin karena mungkin menjaga cash flow-nya, dia mau punya opsi lain nih. Kalau nggak custom, aku bisa pakai kemasan polos nggak sih, gitu kan? Atau aku punya kemasan apa nih yang bisa aku gunakan buat bisnis aku, gitu ya. Dan akhirnya kita pun sekarang juga udah ada produk kita yang memang generik, yang polos. Jadi itu juga sebenarnya salah satu inovasi yang kita ciptakan untuk membantu UMKM. Lalu misalnya dia, oh polos tapi mungkin bisa pakai stiker untuk branding juga. Kenapa branding itu menurut aku penting? Karena di kondisi seperti ini kan semua everyone is going digital, dalam arti jualannya online. Semua itu pakai jasa delivery online gitu ya. Mau itu retail, dikirim barangnya ataupun makanan gitu, pakai platform-platform GoFood, GrabFood gitu ya. Dan kalau dulu mungkin di toko experience-nya itu tokonya, ya kan? Tapi kalau ini berarti kan lebih ke dari segi kita punya mungkin website-nya, mungkin sosial medianya itu kan yang istilahnya impression orang tuh di situ gitu kan. Makanya branding itu penting. Nah, begitu juga dengan si ataupun si produk yang kita kirim itu sih, karena kalau ke toko mungkin kita bisa ajak ngobrol nih customer kita bisa ada engagement. Tapi kalau kita udah nggak ketemu online nih pakai apa nih cara-caranya? Nah mungkin kalau dari teman-teman M-Target bisa pakai utilize tadi email marketing ataupun ya tools digital seperti itu. Tapi juga dengan dari produknya sendiri kita juga mungkin bisa kasih ada message di kalian punya kemasan seperti itu untuk tetap ngejaga engagement juga sih ke konsumen kayak gitu sih. Jadi yang pasti kalau di summary itu memang pertama mesti ada inovasi produk ataupun strategi jualannya, lalu juga ya pasti juga kelola cash flow gitu kan, lalu ya benar ya, dan ini sih maksudnya memang kita di sini kan kalian juga nggak sendiri nih kalau UMKM, pasti ini semua kita terus berjuang bersama lah istilahnya gitu, jadi juga jangan sampai putus asa sih gitu. Tapi sebenarnya aku cukup kalau boleh cerita dikit sebenarnya cukup lumayan bangga juga karena aku lihat walaupun mungkin banyak ya karyawan-karyawan yang terpaksa harus dirumahkan gitu ya, cuman akhirnya jadi mereka tuh jadi mengolah kreativitas mereka mau tidak mau makanya malah bikin usaha-usaha UKM, usaha-usaha rumahan yang mungkin aja nanti kedepannya bisa berpotensi ya kayak jadi entrepreneur yang benar-benar sustain gitu kan. Jadi ini ya sebenarnya ini di mana kita bisa mengasah kreativitas kita juga sih untuk tidak berdiam diri ataupun ya berkeluh kesah gitu ya. Cuman bisa terus inovasi sih gitu. Oke, menarik banget. Inovasi, terus yang tadi yang saya suka banget itu, yes, yang baik ya sebenarnya dari krisis saat ini adalah bahwa tenang guys, kita rame-rame ada di bawah saat ini, nggak cuma kita sendirian. Jadi temennya sebenarnya banyak. Kan sebenarnya yang menakutkan itu kalau krisis itu cuma kita doang yang ngalamin, tapi ini nggak semuanya sama-sama. Jadi kita jangan khawatir. Jadi kita di sini ini salah satu wadah yang kita coba untuk dorong di mana hey, kita mau saling bantu dan tenang, nggak cuma kalian doang yang lagi susah saat ini, semua orang juga lagi susah, tapi kita tetap berpikiran optimis agar kita bisa bangkit, atau setidaknya kita menciptakan momentum sehingga ketika keadaan kondisi sudah berangsur-angsur lebih baik, kita bisa naik dengan cepat. Nah,
untuk Mas Fadlan tadi udah disinggung tuh soal channel-channel digital marketing. Jadi itu justru menimbulkan pertanyaan, terus strategi digital marketing itu sebenarnya seperti apa yang tepat gitu loh, kalau bukan sosial media. Karena kan pasti orang berpikir, oh go digital, dan itu kayaknya udah berlaku umum ya, kalau begitu ngomong para UKM, go digital adalah buat akun Instagram, buat akun sosial media. Nah, boleh di-share mungkin, Mas? Oke. Pertama, sebenarnya sekarang ini kita perlu tahu dulu sih posisi kita ini mau kayak gimana di sekarang ini. Karena penting banget kalau kita nggak tahu posisi kita seperti apa, itu biasanya kita akan makin bingung kita mau kemana. Jadi saran saya pertama teman-teman perlu 3 hal. Pertama teman-teman perlu tahu posisi dulu. Posisi teman-teman ini sekarang stepnya di mana? Apakah masih offline banget? Apakah sudah sedikit setengah-setengah go online? Ataukah memang sudah full online? Berikutnya, teman-teman juga perlu tahu juga nih, targetnya. Karena kan kalau kita bicara online, tapi ternyata targetnya, maaf, orang-orang yang usia sudah mungkin 50, sudah 60 yang megang handphone aja lupa di mana tombolnya, di mana kuncinya. Nah, itu kan juga akhirnya kan jadi miss experience. Jadi teman-teman juga akhirnya salah gitu. Yang terakhir teman-teman juga perlu targetnya jelas gitu. Nah, saya mau cerita soal salah satu usaha yang unik banget, bakmi. Jadi bakmi ini pertama posisinya jelas. Dia makanan menengah ke bawah. Tapi sekarang ternyata banyak banget bakmi yang dibawa ke arah makanan menengah ke atas. Positioningnya sudah jelas, berubah. Selanjutnya segmentasinya. Segmentasinya adalah pertama mereka berpikir, oh bakmi ini adalah orang-orang yang mungkin nggak doyan makan nasi, nggak doyan makan daging, pasti mereka pilihnya opsi bakmi, gitu. Tapi mereka sekarang kembangin lagi nih, oh kayaknya anak muda udah mulai nih suka bakmi nih, karena faktanya bakmi-bakmi yang viral kemarin pangsit gitu ya, yang sampai masuk TV yang ngantrinya berminggu-minggu, itu pun dia bisa sukses kayak gitu. Artinya apa? Artinya segmentasinya akhirnya berubah. Yang sebenarnya saya berani jamin Pak Gino itu pun nggak nyangka tuh sebenarnya bakal sampai sekarang kayak gini. Selanjutnya yang terakhir target. Si bakmi ini udah tahu nih targetnya mau ngapain, targetnya kemana. Dan singkat cerita si bakmi ini dia bikin yang namanya mini website. Nah, mini website-nya ini yang unik poinnya, unik selling poinnya yang sebenarnya teman-teman harus punya. Pertama, saya bisa bilang ini yang mungkin strategi bisa digunakan sama teman-teman. Teman-teman minimal punya yang namanya website atau mini website ataupun landing page. Nah, yang kebetulan sebenarnya M-Target provide untuk produk tersebut. Itu namanya adalah OneBlink. Jadi di OneBlink ini teman-teman tinggal bikin kayak misalnya, oh gambarnya apa, gambar image-nya bakmi, kita masukin bakmi. Terus description-nya apa, oh bakmi, dibuat oleh koki terpercaya dari tahun 1945, misalnya kayak gitu-gitu. Nanti ujung-ujungnya adalah mengarah kepada conversion. Kemana conversionnya? Ke WhatsApp kah, tanya-tanya by WhatsApp, tanya stok, bisa langsung direct booking atau pesan via Gojek kah, atau Grab kah, atau mungkin Paxel, yang artinya dari 3 poin tadi teman-teman udah akan bisa capai tujuannya atau arahnya kemana. Jadi menurut saya strategi marketing ini teman-teman juga perlu kuasai dulu posisi dan segmentasi teman-teman, dan ujung-ujungnya adalah target yang saya berani jamin akan jelas konversinya kayak gitu. Dan teman-teman pasti nggak nyangka bakmi ini pakai landing page dan dia punya domain sendiri yang penjualannya ternyata bagus banget sekarang sih penjual bakmi itu. Itu sih yang bisa saya sharing sih. Dan saya rasa teman-teman intinya sih gini, jangan takut mencoba, jangan khawatir, wah nanti berhasil nggak ya, wah nanti gimana ya, wah nanti teknisnya gimana ya. Menurut saya nggak usah khawatir. Kita M-Target udah punya produk yang saya berani bilang ini gampang banget. Gampang, kalau mau coba nggak percaya,
langsung aja cobain produknya. Nanti di akhir acara saya akan coba highlight beberapa produknya ya. Itu sih paling sih yang menurut saya sih, Mas. Oke. Ini aku jedahin dulu dengan pertanyaan ya, karena Ya. semakin seru, lalu udah sebenarnya sesi kedua ini udah mau berakhir. Nah, yang pertama dari Tasya nih ya, karena ini nanyanya soal kosmetik, kayaknya kita serahkan coba Inka kali ya yang akan jawab. Kak, aku mau tanya, aku ada usaha jual produk jadi reseller kosmetik, tapi jualan di marketplace kalah saing sama yang udah duluan dan harganya murah. Dan saya ini cuma reseller, harganya udah ngepas banget. Gimana caranya ya jualan di digital? Soalnya pasang iklan juga tidak konversi juga. Nah, nih. Menarik sih memang. Oke, jadi misalnya di marketplace tapi kalah saing sama yang duluan dan harganya murah, sedangkan dia reseller. Tadi sebenarnya ini agak mirip sama yang tadi Mas Fadlan bilang sih, di mana emang harus tahu positioning ya. Mungkin kalau yang tadi, karena kalian kan misalnya dia reseller nih, berarti mungkin positioningnya lebih yang up nih, yang dari middle up, karena mungkin dari harga marginnya lebih tipis mungkin dibanding yang supplier pertama. Jadi dari segi positioningnya itu kamu harus tentuin. Terus juga misalnya, oh aku emang positioningnya yang lebih up deh karena memang dari harga biar dapat marginnya lebih bagus. Tapi gimana biar kemasnya beda gitu kan? Karena kalau zaman sekarang memang banyak banget ya produk-produk tuh yang hampir bisa dibilang mirip-mirip lah. Balik lagi kalau makanan juga bisa mirip-mirip lah, menunya sama gitu ya. Cuman dari cara kemasnya dia beda, dari cara dia brandingannya beda, itu bisa bisa menghasilkan konten yang berbeda juga gitu. Jadi menurut aku yang pertama kamu harus tentuin ini sih positioning kamu. Makanya kamu bilang kan kalah saing sama yang lain. Makanya dengan harga segitu sebenarnya yang kamu tuju tuh ya siapa gitu. Terus dari situ baru akan ketahuan tuh channel-channel digitalnya kayak gitu sih. Mungkin ini juga pasang iklannya di mana, terus dari targetnya juga siapa. Mungkin mesti di kalau setahu aku kalau emang digital marketing kan kita harus trial and error juga ya. Itu baik dari segi konten, dari segi target yang kalian pasang gitu. Jadi macam-macam sih dari segi visual, itu semua harus di-combine dan dianalisa sih yang mana yang paling cocok. Terus kalau tadi nambahin dikit dari Mas Fadlan bilang, juga benar banget sih memang karena kayak kadang-kadang tuh memang bisa produknya bisa sama, tapi bisa hasil konvensionalnya bisa beda gitu kan. Misalnya kalau mungkin usaha-usaha yang zaman dulu yang konvensional, misalnya kalau makanan gitu ya, oh dia cuma misalnya nasi goreng gitu ya, oh nasi goreng ini dia enak dan dia terkenal, yang tahu mungkin cuma localize aja orang di sekitar dia gitu, yang tahu mungkin cuma tetangga-tetangga, mulut ke mulut, tapi ketika dia bikin sebuah brand di mana dia mungkin nasi gorengnya nasi goreng setan gitu karena pedesnya pedes banget, terus bisa pilih cabai atau gimana, terus dia punya dia menggunakan platform digital, dia menggunakan ya GrabFood lah, GoFood, atau dia punya strategi promosi juga segala macam yang membedakan. Nah akhirnya itu juga memang dan cita rasanya enak ya, sama-sama enak nih. Nah itu dia bisa lebih nge-grab juga marketnya, jadi dia benar-benar bisa lebih dikenal orang juga, mungkin orang yang dari kota-kota lain jadi ingat, oh gue kemarin tuh dengar tuh nasi goreng ini gitu, sesetan itu gitu. Jadi itu bisa membedakan walaupun sama-sama produknya nasi goreng gitu. Mungkin ya kurang lebih kan berarti kan memang apa ya istilahnya ya kayak gitu sih. Biasanya go digital itu emang kita tuh bukan cuman oh ya punya Instagram atau apapun itu, tapi gimana kita bisa utilisasi semua banyak lah. Kita sebenarnya udah cukup bersyukur ya anak zaman sekarang kalau bikin usaha tuh udah banyak gitu yang bisa dibantu sekarang gitu, udah banyak platformnya. Gimana kita tuh juga mau untuk adaptasi ke situ sih, gitu. Ya. Oke. Aku Mbak Tasya semoga bisa mencerahkan. Cuma aku nambahin ya, harga murah itu bukan positioning, harga murah itu strategi. Jadi jangan bersaing dengan harga murah karena ini kalau nggak salah ada research ya bahwa di Tokopedia itu yang bukan yang barang paling murah yang laku. Betul. Jadi satu toko itu bisa pasang satu toko itu punya 3 account, harga yang paling murah, harga yang tengah, dan harga yang paling mahal. Yang paling laku atau habis itu adalah harga di tengah. Karena kita cari murah itu,
cari murah itu untuk tahu bottom price-nya sebenarnya berapa, dan kita tahu harga yang murah itu pasti lebih banyak masalah. Jadi biasanya ngambil di tengah-tengah. Nah, yang Mbak Tasya perlu lakukan adalah tadi itu betul banget positioning. Atau kalau istilah kerennya itu value proposition. Bedanya kita sama yang lain itu apa secara value ya. Jangan bilang, oh bedanya saya lebih murah. Murah itu bukan unique point selling, itu strategi. Jadi lihat positioningnya di mana, selalu ngomongin masalahnya dan problem apa yang bisa Mbak Tasya bawa. Nah, ini untuk pertanyaan kedua dari All Goods. All Goods ini, oke. Channel digital marketing yang cukup efektif untuk menarik pelanggan, kira-kira apa ya, Kak? Kan ada sosial media, ada website, ada e-commerce, mungkin ada operator. Operator itu maksudnya kayak GoFood, GrabFood, Gojek, itu operator ya guys. Nah, dari semua itu kira-kira mana sih yang paling efektif atau lebih efektif? Ini mungkin Mas Fadlan bisa bantu jawab. Kayaknya belum di unmute. Ya, sorry. Saya mau cerita sedikit nih soal fenomena yang soal sepeda ya. Teman-teman pasti sering banget nerima iklan di Instagram, itu sepeda-sepeda murah. Murah banget sepedanya. Bahkan harganya sampai nggak masuk akal. Dan ketika kita klik, ternyata si penjualnya itu punya followers yang ratusan ribu, puluhan ribu, gitu ya. Dan kita akhirnya sebagai calon pelanggan, kita ngelihat, wah ini kayaknya trust nih, kayaknya karena followersnya banyak nih, karena kayaknya testimoninya bagus nih, itu banyak banget ya. Tapi ternyata fenomena itu terjadi yang akhirnya menipu banyak orang. Jadi menurut saya sosial media saat ini salah satu channel yang tepat. Tapi kalau misalnya dia berdiri sendiri itu juga nggak bisa, karena di sana kita juga nggak bisa ukur berapa akhirnya konversi yang masuk ke penjualan. Nah, makanya saran saya teman-teman bisa combine dengan yang namanya landing page atau mini website. Jadi kayak misalnya tadi nih, kalau aja misalnya si penjual sepeda murah itu dia bisa combine dengan dia punya landing page, dia punya mini website, dia bisa capture database, dia punya capture leads, bisa capture leads-nya mulai dari nomor telepon, mulai dari email, mulai dari kontak. Bayangin berapa banyak database yang masuk di situ yang bisa dia collect datanya dan dia follow up lagi buat retargeting. Gitu. Jadi saya bisa bilang channel itu sebenarnya yang pertama yang paling sering digunain adalah sosial media. Tapi sayangnya sosial media ini juga kayak blue ocean lah. Jadi lautan luas banget. Kita bisa jaring ikan apa aja dapat. Tapi kita bisa combine supaya kita tetap bisa mancing di laut yang luas, tapi ikannya ikan hiu. Nah, itu bisa pakai landing page. Jadi landing page itu kita akhirnya bisa segmentasikan audiens kita. Nah, nanti tetap ujung-ujungnya pakai mungkin target punya produk yang bisa optimize kebutuhannya dari teman-teman yang tadi masih nyari channel. Kayak gitu sih kalau menurut saya sih. Oke, thank you. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Andrew. Ini ke Mbak Inka lagi kayaknya ini ya. In the very beginning stage, how did printers get much exposure in the market? What channels did you actually go through when printers first launched? Okay. So actually printers itu was established around 2015. 2015. It's more like about photo printing. Then 2 years ago, we focused on the business printing needs. Then we use it's actually a lot of challenge at the first place because online printing is not common in Indonesia. It's still not common, so it's really challenge for us to educate the market about online printing because we are actually the pioneer about online printing. So we use a lot of digital channel. We use SEO, GDN, also social media ads.
And we also actually there's a lot of people actually come from offline sales. So we still have our sales representative to actually onboard them to go online. It's because we think offline printing, it's still people still think that, oh, I want to print, I have to go to the offline the market. So we still have a lot of inquiries from offline, but we onboard them to go to online after they come to us. And that, so in the future they can use our printing platform more efficient. Oke, menjawab ya. Oke, tambahan tadi udah. Nah, ini segmen kedua kita akhiri di sini. Ini kesimpulannya. Jadi saya coba rangkum ya dari setiap segmen ini. Jadi digital, ketika ngomongin digital memang bukan soal sosial media, itu merupakan salah satu channel. Go digital, apa ya namanya ya, aset digital pertama yang seharusnya kita punya dan kita amankan itu bukan sosial media, kan banyak itu go digital, buruan bikin ID-nya, account-nya, bukan, tapi soal bagaimana kita bisa ada di sana. Jadi domain itu penting. Memang website itu adalah backbone untuk digital aset kita yang kita mesti punya. Karena banyak banget yang bisa dipakai dengan mini website itu. Katalog online kita sebutnya lah ya, biar lebih UKM ya. Kalau ngomongin mini website, orang langsung berpikirnya, aduh bikin website lagi, perlu coding lah, perlu apa. Nah, kita ngomonginnya katalog online. Gunanya katalog apa sih? Ya sama seperti kalau katalog konvensional yang kita bisa bagi-bagikan, produknya ada di sana, mau informasi ada di sana. Nanti dari sana itu yang bisa dipakai untuk retargeting. Jadi kalau posting di sosial media, ketika tadi tuh Mbak Tasya ada nanya, saya udah lakukan ads, pasang ads, tapi nggak ada conversion-nya. Biasanya karena funnel-nya, Mbak. Nggak. Jadi step by step-nya itu nggak jelas, karena itu namanya customer journey ya, dari orang lihat ads, orang lihat produk, sampai akhirnya memutuskan beli, itu sebuah rangkaian yang panjang. Maka kita perlu funneling di sana. Nah, makanya penting untuk punya katalog online. Katalog online itu tempat mana pertama kali orang dapat informasi atau landing, cari tahu mengenai kita. Nah, yang kedua adalah setelah digital online itu mengenai komunikasi dengan konsumen. Kita mulai dengan kayak tadi itu empathy, bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka. Tentunya untuk bisa berkomunikasi dengan baik ke konsumen kita perlu tahu dengan pasti siapa sih konsumen kita. Nah, tahu itu nggak cuma gendernya cowok, cewek, usia, lokasi, enggak, tapi kebiasaan mereka, bagaimana mereka spend duit mereka, mengeluarkan uang mereka. Karena mungkin saat ini banyak yang bilang, wah semua lagi keep money, semua lagi tahan-tahan duit. Tapi buktinya sepeda yang belasan juta juga lakunya kayak acang gitu loh. Jadi kayaknya kalau lihat situasi saat ini di sosial media, benar nggak sih sama Indonesia ini krisis apa enggak ya? Kayaknya sepeda jalan terus, semua sepeda baru jalan terus. Makan, kuliner tadi ya, bahkan nggak turun ya datanya dari GoFood, dari GrabFood justru mengalami lonjakan yang sangat tajam untuk makanan ini. Jadi memang kita perlu tahu dulu konsumen kita. Begitu kita tahu konsumen kita tahu bagaimana berkomunikasi dengan mereka. Nah, digital itu soal cara berpikir seperti ini. Nah, ini kita akhiri segmen 2 di sini. Kita akan masuk ke segmen 3. Nah, segmen 3 ini menarik banget karena begini. Karena mungkin teman-teman di sini mulai sadar ini kenapa go digital, terus kenapa ada printers di sini, kenapa ada cetak ya. Ini kan sebenarnya dua hal yang kayaknya bertolak belakang gitu. Nah, ini menarik. Ini strateginya namanya, nanti kita tanyalah ke Mbak Inka langsung, gimana sih perannya, bagaimana sih ini
cetak ini bisa mendukung atau bisa mendorong support dari digital marketing. Mungkin itu dulu kali Mbak, aku nanya langsung ke Mbak Inka. Oke, boleh. Iya, jadi sebenarnya memang kalau untuk go digital ini kan sebenarnya banyak artinya juga kan tadi kayak Mas Fadlan bilang. Sebenarnya kita percetakan, produk kita ya cetak, mungkin suatu yang offline bentuknya, tapi kita punya cara platform pun kita udah go online gitu kan. Jadi teman-teman juga udah bisa memanfaatkan online printing semacam Printos ini, dimana kalian udah nggak perlu lagi tuh mesti ke cetak-cetak ke tempat vendor gitu ya. Nah, apa yang bisa dimanfaatkan dengan sebenarnya produk cetaknya sendiri gitu. Mungkin aku punya produk aku cuma pakai digital marketing aja, udah nggak butuh lagi nih bikin flyer, udah nggak butuh lagi nih bikin ya istilahnya yang produk yang dicetak gitu ya. Itu sebenarnya salah karena gini, sang produknya sendiri aja udah pasti kalian kalau namanya online udah pasti mesti ada kemasan gitu kan. Mungkin kalian benar kasih barang tuh gitu aja polosan segala yang ya pakai kantong biasa gitu ya mungkin itu yang kita mesti bisa pertahanin branding kita sih dimana kalau misalnya kalian udah punya tadi landing page microsite-nya udah bagus kalian punya sosial media udah bagus segala macam tapi pas udah nyampe ke customer-nya itu experience-nya nggak kena itu sayang banget gitu kan sayang banget kalau ternyata experience nyampe produknya itu nggak kena di kalian jadi sekarang tuh kemasan tuh juga berperan penting banget buat apalagi untuk kalian yang bisnisnya online seperti ini ya kan itu kan kemasan itu berbicara buat si pelanggan yang menerima gitu dimana itu menjadi impression buat si pelanggan yang menerima dan sekarang udah banyak banget kita tahu ya uh, word of marketing dari Instagram dimana mereka tuh pasti Insta Story lah ya kan mulai dari kemasannya udah lucu segala macam mereka bisa Insta Story dan akhirnya jadinya bisa viral gitu kan lalu juga banyak juga ada strategi seperti misalnya kalian punya ada gimmick-gimmick yang bisa kalian tahu juga di packaging atau misalnya kalian kasih flyer atau brosur yang ada message-nya, greeting card yang lebih personalized, terus bisa juga yang kayak ditaruh semacam QR code kayak gitu-gitu yang akhirnya nanti pas di QR code atau ada sesuatu lagi ada gimmick lagi ke landing page kalian, ada campaign kalian. Jadi semuanya 360 sih. Jadi untuk kita sendiri pun kita juga sangat happy menggunakan digital ya. Maksudnya untuk kita punya tadi ditanya juga kan gimana kita publikasiin Pinterest pada awalnya itu kita juga combine 360 kita go to online marketing, kita go to offline marketing gitu. Jadi benar-benar kita gunain semuanya. Nah, offline marketing kita juga tapin into event dan sebagainya ketika belum pandemi ya. Maksudnya kita masih banyak juga ngelakuin strategi-strategi itu gitu walaupun ya kita punya product base juga product base kita tuh by online kayak gitu jadi sebenarnya sama kayak teman-teman yang jualannya by online tapi tetap mesti 360 dibungkusnya macam-macam dan itu mesti dipikirinnya nggak cuman ya udah aku pakai ads aja aku buang boost ads aja udah nggak perlu lagi ada gimmick-gimmick atau talent yang misalnya promotion tools yang lain kayak gitu mikirnya tapi sebenarnya mesti 360 sih jadi dari segi branding kalian juga harus kuat gitu jadi dan sebenarnya kan kalau misalnya sekarang apalagi di Jakarta nih kalau teman-teman yang di Jakarta kan kita udah nggak boleh pakai plastik ya untuk skala bisnis tertentu kan udah nggak boleh pakai plastik nah itu sekarang banyak banget juga akhirnya mereka beralih lah kemana ke tote bag ke goodie bag di mana itu juga bisa jadi apa jadi branding juga bagus nih tasnya akhirnya dipakai-pakai lagi buat belanja kayak gitu nah itu juga kemudian dari Pinterest juga kita fulfill jadi bisa custom juga goodie bag tote bag bahkan yang paper bag dari eco-friendly seperti itu juga bisa. Jadi itu juga salah satu sebenarnya packaging juga sebenarnya paper bag itu part of packaging juga gitu. Nah mungkin juga ada lagi kalian punya produk-produk yang sebenarnya kemasan itu sebenarnya part of your product. Contohnya misalnya kayak kalian punya minuman gitu, minuman itu pasti botolnya itu udah part of the product kan, udah ada termasuk di CLGS kalian lah gitu kan. Nah itu juga nggak mungkin dong polos doang atau gimana, pasti kan ada message-nya yang mesti dikasih tahu gitu. Jadi sebenarnya dibilang masih butuh cetak nggak sih? Nah ini cetaknya ini apa? Itu mesti dipikirin juga gitu. Nggak semata-mata cetak itu harus spanduk karena kalian nggak punya toko, aku mesti punya spanduk nih, nggak juga gitu. Jadi macam-macam sih sebenarnya kalau dari produk cetaknya. Kayaknya sampai semua bisnis sesimpel punya kartu nama pasti punya deh. Maksudnya mau usaha rumahan, usaha pasti sesimpel kartu nama pasti cetak deh gitu kan. Pasti kalian maunya tag Instagram kita kayak say thank you dan sebagainya itu pasti gitu. Jadi tetap ada sih sebuah gimmick-gimmick yang personalized. Orang mesti tahu identity kita sih gitu.
Oke, menarik. Jadi untuk bangun identity, brand, ya cetak itu masih bisa justru diperlukan, bukan masih ya. Justru diperlukan juga gitu. Kalau enggak kita bagaimana bawa experience-nya kan ke tengah pelanggan kita. Nah, ke Mas Fadlan nih tadi udah disinggung nih saat ini kan UKM juga baru banget ini Mas. Maksudnya semua serba mendadak dan sekarang dituntut kalau nggak go digital, nggak digital marketing lah ya, itu berarti out of business karena ini sesuai juga dengan kalimat kata-kata emasnya Ndoro Bill Gates bilang bahwa kalau bisnis nggak ada di internet ya udah pasti out of business gitu loh. Nah cuma kan mulai dari mana sih Mas sebenarnya kalau mau masuk terjun ke digital? Karena kebanyakan, oh ya udah gue mau digital nih, daftar di Tokopedia, di Bukalapak, di e-commerce. Nah, kan lu sendiri juga punya kan toko di Tokopedia gitu loh. Nah, apa itu bagian dari digital marketing? Terus gimana supaya bisa ya buat UKM inilah concern kita bagaimana supaya mereka bisa penetrasi digital dengan smooth, dengan baik gitu loh. Dan benar gitu loh tentunya, nggak cuma bikin-bikin aja lalu nggak berdampak ke bisnis. Ya, oke. Pertama kuncinya adalah KYC ya, jadi know your customers. Jadi teman-teman perlu banget tahu segmentasi teman-teman, targetnya siapa, positioningnya teman-teman seperti apa. Setelah teman-teman udah kenal nih targetnya teman-teman seperti apa, itu biasanya akan lebih enak. Ini baru kejadian tadi pagi, ini saya setuju sama Mbak Inka ya soal brand identity atau branding. Tadi pagi saya iseng jalan datang ke minimarket. Itu yang jualan ayam, barulah di ayam dan nasi. Ketika saya beli, dia dapat kotak nih. Saya makan di kantor. Saya tanya sama teman saya, coba dong, tolong cek dong, ini ada tulisan Instagramnya. Penasaran saya, ini Instagram apa? Instagram berarti ayam ini bukan jualannya si minimarket itu. Berarti ayam ini adalah jualan dari orang lain yang ditaruh di minimarket. Saya cek Instagramnya. Ternyata isinya Instagram itu semuanya ayam jualan. Artinya apa? Si ayam ini udah kenal sama customernya. Siapa customernya? Adalah orang-orang yang pertama pasti lapar. Gitu. Kalau nggak lapar nggak mungkin beli makanan. Kedua adalah orang-orang yang posisinya saat itu sedang ke minimarket. Pasti sedang santai atau sedang buru-buru. Dan kalau misalnya mereka beli makanan, artinya mereka biasanya sedang dalam perjalanan jauh, atau mereka sedang kondisinya memang lagi urgent, dan mereka butuh makanan itu. Jadi di kemasan itu harus ada informasi yang mengenai soal produk. Gitu. Jadi ketika makanan yang dimakan, pasti mereka ngeliat tuh, wah ini ada Instagram, apa nih? Gitu. Dan ini yang dilakukan sama adik saya dulu. Adik saya pertama kali ngelakuin jual makanan. Ini sorry kalau saya ngomonginnya makanan terus ya bisnisnya, karena memang backgroundnya saya sering banget usaha makanan itu. Adik saya lakukan adalah pertama printing soal stiker, karena dia tahu customersnya dia adalah anak muda. Anak muda paling gampang di brainstorm soal brand. Oh ini enak, oh ini dia bikin stiker yang unik. Gitu. Ayam geprek apa, misalnya gambar ayam gede-gede, ada api-apinya, terus dikasih stiker soal Instagram dan lain-lainnya. Jadi start dari situ, itu offline masih. Tapi ketika teman-teman punya pembeli langsung visit Instagramnya, itu udah mulai pelan-pelan setengah digital. Nah, sayangnya di Instagram itu banyak banget yang cheating. Cheating dalam arti beli followers supaya dia bisa swipe up, beli followers, beli testimoni, dan lain-lainnya. Tapi saya harap teman-teman jangan ngelakuin itu. Cukup teman-teman kasih link bio di Instagram itu. Makanya pentingnya muaranya adalah ke katalog online yang tadi Mas Jo bilang. Jadi experience-nya pun nggak putus. Ketika customer beli makanan, dia dapat stiker, dia happy. Dia kenyang, dia happy.
Setelahnya dia penasaran karena rasanya enak nih. Dia lihat Instagramnya, dia follow karena dia pengen tahu. Dan ketika terakhirnya dia pengen tahu ada di cabang mana aja ini makanan, dia kliklah link si katalog online ini. Dan di situ akhirnya itu belum 360 marketing, tapi seenggaknya journey-nya itu nggak putus. Dan ujung-ujungnya di link katalog online itu balik lagi ada overview tentang produk, tentang kontak person, tentang testimoni dan lain-lainnya. Makanya bahkan saya kaget nih, salah satu band metal dia bikin katalog, bikin landing page atau mini website cuma buat jualan merchandise gitu. Karena dia udah mulai jarang konser nih. Ketika saya lihat bionya, wah dia jualan merchandise sekarang online nih. Dia ngetapnya tahu gitu, dia tahu anak muda ini yang doyan nonton metal ini pasti punya Instagram kayak gitu-gitu. Jadi pertama ketahui dulu customersnya, setelah tahu customersnya, bikin journey-nya, bikin experience-nya, dan tetap keluarin cost dikit-dikit boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Dan ujung-ujungnya adalah treatment teman-teman punya existing atau mungkin teman-teman punya pembeli dengan digital yang good lah, jangan setengah-setengah digitalnya kayak gitu-gitu. Karena percaya nggak percaya, ketika si katalog online itu udah dibeli, terus dia nggak klik chat, itu udah putus experience-nya. Itu udah sayang banget. Makanya itu sih yang bisa saya bilang sih. Jadi start dari bawah, udah sampai setengah journey-nya, langsung sikat di online, di Instagram, feed-nya, mulai dari katalog dan lain-lainnya. Itu sih yang bisa saya coba sharing sih. Oke, thank you, menarik banget. Jadi dari jawabannya Mbak Inka dan Mas Fadlan, ini saya bisa simpulkan sebenarnya ini kan kita ngomongin strategi offline to online atau online to offline juga jadinya ya. Pada akhirnya ketika orang online ya hasil akhirnya adalah beli produknya yang ada di depan mata. Nah, begitu juga sebaliknya, ada juga nih strategi yang dari offline to online. Nah, mungkin apa sih sebenarnya strategi offline to online ini dan bagaimana cara menggunakannya? Mungkin ini pertanyaan untuk dua-duanya kali ya, mulai dari Mas Fadlan dulu deh, baru nanti Mbak Inka. Ya. Offline to online, ya bahasa Indonesianya jadi dari nggak ke online, akhirnya ke online. Nah, gimana flow-nya? Balik lagi tadi, ya, jadi kalau kita bicara marketing ya gitu, pertama kita pasti taunya adalah direct selling, direct marketing, japri, terus tektokan chat. Terus buat teman-teman juga yang jualan di marketplace, jangan khawatir, banyak jalan menuju Roma. Marketplace itu sebenarnya powerful banget. Cuma kadang jeleknya sekarang adalah tangan pertama juga terjun di sana. Yang akhirnya adalah ujung-ujungnya perang harga. Jadi nggak ada lagi unique selling point di sana soal produk. Ujung-ujungnya adalah harga. Tapi saya bisa bilang, teman-teman bisa ubah semua itu dari offline ke online dengan teman-teman punya customer. Kalau misalnya GrabFood gitu ya, jualan baju atau enggak jualan kipas angin. Saya pernah kemarin nemu Gojek ngirim-ngirimin kulkas, bawa motor, pinggir jalan yang gitu-gitu. Nah, awalnya kan orang-orang yang jual kulkas gitu kan offline mereka. Percaya sama saya, agen-agen besar itu offline. Atau bahkan pedagang-pedagang kecil, dropshipper, mereka tes-tes aja tuh gimana nih caranya nih jualan online kayak gitu. Jadi offline to online pertama dari step paling bawah, dari bottom funnel-nya itu kita bicara soal produknya dulu gitu. Jadi nanti produknya udah ada, teman-teman produknya bisa dipasarkan di digital, baru go online. Jadi sebenarnya cuma mindahin prosesnya aja sih offline to online. Yang tadinya teman-teman punya dagangan atau punya lapak gitu ya digelar, sekarang nggak perlu. Teman-teman bisa hemat biaya untuk sewa. Teman-teman tinggal buka Instagram, buka marketplace, bikin domain. Teman-teman nggak usah khawatir soal beli domain. Bahkan saya juga akhirnya kemarin beli domain, beli hosting buat saya punya dagangan gitu ya.
saya dagang di marketplace, tapi saya beli domain. Karena saya percaya marketplace ini cuma hasilin uang doang, tapi dia nggak menghasilkan long term buat saya. Ketika marketplace ini mati, saya mau kemana? Gitu. Akhirnya saya beli domain, saya sisipkan di sana. Ketika saya broadcast, saya kasih. Ketika saya ngirim barang, saya kasih bio saya, kayak gitu-gitu. Jadi journey-nya ada dari online. Jadi offline itu teman-teman udah akan cut dari online itu, teman-teman bisa move budgetnya yang tadinya harus sewa tempat dan lain-lainnya, teman-teman bisa move untuk misalnya beli domain atau yang lain-lainnya. Jadi ini sih masih A/B test. Jadi teman-teman jangan khawatir ini berhasil nggak ya, ini sukses nggak ya. Kalau misalnya masih mikir kayak gitu-gitu sih, itu mental dagangnya kurang kuat tuh. Biasanya langsung nyerah tuh kayak gitu-gitu tuh. Itu sih. Oke, ke Mbak Inka boleh langsung. Offline to online ataupun sebaliknya seperti kayak strategi O2O lah ya. Nah ini sebenarnya menariknya memang ini seperti kayak kita sendiri Pinterest ini kan sebenarnya kalau percetakan itu offline, tapi gimana caranya kita bisa mengubah orang mindsetnya dari offline printing ke online printing kayak gitu. Dan memang jujur aja makanya tadi aku juga cerita kan di awal-awal itu gimana kita dapat exposure, kita juga banyak dapat customer tuh dari offline dulu. Mereka itu yang nelpon lah, yang email, yang itu kita masih bilang itu offline ya, karena mereka belum menggunakan literally our platform gitu ya. Telepon atau bahkan ada yang datang walk-in gitu, mungkin dia pikir kita kayak percetakan umumnya, dan itu ada. Dan tapi kita tetap kita terima. Nah di situ kita edukasi lah ke dia untuk pindah ke online. Jadi ya kan mereka tahu oh bisa kayak gini tuh ternyata sekarang. Jadi nanti next time-nya dia nggak perlu lagi datang-datang ke kita gitu, tapi bisa langsung bisa pesan sendiri, gampang banget nih segala macam, nggak usah capek-capek WhatsApp tektok-tektokan dan sebagainya. Begitu juga untuk teman-teman pebisnis yang tadinya punya lapaknya offline. Benar kata Mas Fadlan, kita jangan memutus journey ya, karena kalau misalnya offline itu kan mungkin ya sama halnya kayak teman-teman mitra cetak kita ya, dia punya customer base tuh localized, cuma berapa kilometer doang dari tempat mereka gitu kan, cuman di sekitarnya doang deh gitu. Misalnya kalian punya jual kalian punya toko jualan baju di ruko gitu di tempat itu ya, mungkin yang tahu cuma di sekitar doang kayak gitu. Cuman kalau kalian bisa goes to online, nah kalian tuh bisa nge-reach lebih banyak konsumen lagi pasti kan, misalnya wider audience dan gitu. Kalian juga apalagi kalau misalnya udah sampai seluruh Indonesia pengirimannya kan, jadi kan bisa benar-benar dari semuanya lah, nggak menutup kemungkinan dari segala macam lokasi gitu. Dan kalau ditanya which one better, sebenarnya itu tergantung dari bisnis macam-macam ya. Karena banyak juga orang yang dari online pindah ke offline, banyak juga dari offline ke online. Jadi sebenarnya ada juga memang bisnis-bisnis tertentu yang memang harus O2O, bisa harus dua-duanya jalan. Banyak banget juga kita lihat sekarang UKM itu dari Instagram, tapi gimana nih caranya orang-orang tahu Instagram dia dulu, akhirnya dia ikutlah pop-up bazar ya. Dulu mungkin sebelum pandemi kan banyak tuh bazar-bazar, dia pindah-pindah bazar karena dia pengen kenalin dulu nih brandnya dia. Oh ini enak, besok mau beli makanan ini lagi gimana? Tinggal online, dia kasih tahu dia ada Instagram dan sebagainya. Begitu juga mungkin kalau retail, dia mau beli baju segala macam juga sama ya. Bazar-bazar dulu misalnya, lalu abis itu bisa ke online. Next-nya bisa online aja gitu, jadi lebih mudah. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan juga ada yang udah online besar, akhirnya mereka mau nih tetap ada ada offline presence-nya juga, itu tetap bisa. Tapi dengan offline presence-nya dia akan udah lebih tahu nih, oh waktu pas di online aku punya target market tuh kenceng di daerah ini ya. Kayak dia, oh ya udah kalau itu aku bukannya outletnya di daerah ini aja. Karena emang dari penjualan online pun paling kenceng nih di daerah wilayah sini, misalnya di daerah Senayan gitu, selatan gitu. Jadi akhirnya dia buka di situ, itu juga bisa. Jadi pas goes online bisa jadi ini juga ya, bisa ngecek juga jadinya yang mana apa pas offline itu ditaruh di tempat yang emang sesuai dengan target marketnya gitu sih. Dan memang pasti butuh waktu, cuman memang teman-teman di sini menurut aku sih kita di era digital ini udah sangat lebih mudah juga buat kita bisa memanfaatkan berbagai macam platform sih untuk bisa meningkatkan usaha kita ya gitu. Oke, mantap. Ini kita jelasin dulu dengan pertanyaan ya. Beberapa udah ada yang chat. Juga teman-teman yang lain, kalau yang ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di chat, kita masih buka. Yang pertama dari Mbak Esti Wardani, Mas Fadlan kan tadi kalau di landing page kita bisa track siapa saja yang convert ke bisnis kita.
Nah, saya memiliki beberapa channel jualan di sosial media, e-commerce, GoFood, GrabFood. Apakah saya bisa menaruh link-link jualan saya itu di landing page ini agar saya tahu siapa saja yang tertarik dengan usaha saya? Ya, oke. Kalau di GrabFood, di GoFood, kayaknya memang kita nggak bisa promote ya, nggak bisa promote kita punya brand ya. Setahu saya begitu. Tapi kalau di marketplace atau mungkin di sosial media, e-commerce. Jadi gini, sebenarnya kunci dari microsite ini atau katalog online ini adalah supaya teman-teman bisa review teman-teman ini punya produk ini apa aja, sejauh mana, kayak gitu-gitu. Jadi makanya kan sekarang ini ya, microsite ini kan online. Caranya kita ubah experience adalah seperti ini. Misalnya contoh, si microsite ini atau si landing page ini kita convert ke menjadi QR code. Kan sekarang banyak banget nih QR code generator ya, kayak gitu-gitu ya. Teman-teman tinggal convert ke QR code. Kalau misalnya teman-teman ngirim barangnya dari GoFood atau GrabFood, teman-teman bikin aja QR code itu tempel di packagingnya, gitu. Jadi bikin aja gimmick misalnya scan here atau apa supaya bisa dapat informasi lebih lanjut. Ketimbang pada akhirnya teman-teman nggak dapat apa-apa journey-nya di platform tersebut. Tapi kalau misalnya di e-commerce ataupun di sosial media itu kan lebih fleksibel. Apalagi sekarang banyak banget nih e-commerce yang bisa broadcast. Saya sering banget tuh ketika ada promo tanggal yang sama gitu ya, atau promo-promo waktunya belanja, tiba-tiba di inbox-nya marketplace saya isinya promo semua, link-link itu isinya. Nah, artinya apa? Banyak cara biar teman-teman bisa memanfaatkan momentum ini. Jadi nggak usah khawatir, mulai dari QR code itu sebenarnya offline tapi ke online itu bisa teman-teman lakukan dengan cara tetap tadi printing, lalu sosial media apalagi itu sangat bagus banget udah tinggal di share aja. Nah nanti enaknya adalah gini, usahakan setiap aktivitas teman-teman ketika menggunakan katalog online ini atau kalau misalnya di Untarget kita nyebutnya one link gitu ya. Di one link ini teman-teman usahakan selalu ada call to action. Jadi teman-teman nanti bisa ukur, oh ini banyak yang chat, oh ini banyak yang klik, oh ternyata ini banyak yang tertarik gitu. Jadi nanti pada akhirnya teman-teman bisa follow up lebih lanjut gitu. Bisa retargeting atau bisa misalnya by call, by email dan lain-lainnya. Gitu sih kalau menurut saya. Jadi banyak jalan untuk bisa menyentuh lebih dalam ke customer-nya teman-teman sih. Oke, ini satu pertanyaan lagi nih, apa memungkinkankah microsite digunakan atau dikombin untuk menjangkau pasar inter dan internal kali ya, atau eksternal kali ya, guna mencapai target konsumen walau dengan strategi untung kecil tapi ramai, jenis usaha webinar training atau usaha air galon. Mungkin nggak sih sebenarnya bikin microsite untuk saya ini kali ya, tolong dikoreksi Mas Yohanes kalau salah. Tapi ini maksudnya disimpulkan bisa nggak sih sebenarnya microsite ini dipakai untuk usaha air galon, webinar dan training? ke Mas Fadlan tentunya kalau microsite. Oke. Mungkin saya bilang akan bisa karena pasti bisa gitu. Balik lagi tadi QR code itu kan salah satu trigger ya. Jadi intinya adalah teman-teman benar tadi Mbak Inka bilang pasti localize dulu, main di area RT, RW, terus ujung-ujungnya kelurahan gitu ya, provinsi dan lain-lainnya. Nah, biasanya dulu cara promosi itu memang pasti iklan. Iklan itu pakai banner, pakai spanduk, lalu pakai baliho gitu. Tapi ketika kita lihat berapa konversinya kita nggak bisa ukur gitu. Bahkan ada tuh kambing akikah di setiap gang, setiap komplek ada kecil-kecil itu bannernya, tapi call to action-nya nggak ada. Nah,
journey-nya ini yang kita ubah. Kalau misalnya Mas Yohanes mau coba journey nge-reach usernya atau calon pelanggannya dengan microsite, anggaplah one link ini, Mas tinggal pertama beli domain. Beli domain menurut saya nggak mahal. Saya beli kemarin 300.000 setahun udah sama hosting. Dalam setahun itu kita bisa dapat penjualan berapa? Lebih dari itu. Kedua, teman-teman tinggal convert aja ke QR code. QR code-nya nanti dipromot gitu. QR code-nya yang tinggal dibikin experience-nya. Entah itu mungkin di-share ke tetangga atau ke grup-grup keluarga, atau nanti QR code-nya boleh dibikin spanduk yang gede di offline atau di pintu antrian ketika mau beli air galon gitu ya. Jadi journey-nya adalah user tahu, oh sekarang sudah bisa pesan via online, tinggal klik QR code, muncul preview produk, jalan experience-nya kayak gitu. Bisa banget. Bahkan itu bisa banget sih. Kalau saya bilang, saya cerita panjang nih, banyak banget success story-nya yang gunakan QR code ini, bahkan sampai convert-nya itu ratusan persen dari situ. Itu sih. Oke, segmen terakhir ketiga ini kita tutup di sini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ini masih dibuka sesi pertanyaan. Ini saya coba rangkum ya. Jadi memang penting banget untuk bangun brand. Jadi kalau saya simpulkan kayak tadi, kenapa sih bolak-balik Mas Fadlan bilang penting untuk punya domain. Domain itu identitasnya kita. Kalau wah saya fokusnya di sosial media. Nah yang kita lupa bahwa sosial media itu bukan punyanya kita. Tahu kasusnya KKI ya, bukan yang dia viralnya, bukan. Tapi bagaimana KKI ini account Instagramnya yang udah ratusan ribu, tiba-tiba di-close aja sama Instagram, ditutup, disuspend. Bisa protes nggak? Enggak, KKI nggak bayar apa-apa ke Instagram. Jadi teman-teman yang udah habis-habisan naikin followers di Instagram, guys, gue masih mau kasih tahu bahwa itu bisa hilang besok. Dan Instagram atau Facebook atau Twitter nggak punya obligasi apa-apa. Ganti rugi ke kita itu nggak ada, padahal kita udah spend duit di sana. Karena apa? Bukan platformnya kita. Terus e-commerce. Banyak banget para pelaku e-commerce yang tiba-tiba besok account-nya disuspend, padahal duit yang berputar di sana ratusan, bahkan miliaran gitu loh. Bisa protes nggak? Ya nggak, uang numpang jualan di platform tersebut, nggak ada obligasi apa-apa. Tokopedia, Bukalapak, untuk ganti rugi ke Anda, ke teman-teman gitu loh. SKU-nya udah ribuan sekalipun nggak ada. Makanya teman-teman perlu punya identitas sendiri, punya brand sendiri. Jadi gunakan platform e-commerce itu sebagai channel dan bukan sebagai website atau toko utama Anda. Nah, cetak juga sama tadi, penting banget. Kenapa cetak itu produk ya, kita ngomongnya kenapa itu penting, karena begini, buat para pelaku industri makanan lah, saya bicaranya untuk UKM ini ya, usaha kuliner mendadak. Sebelumnya kan cafe experience-nya orang datang, lalu foto, kita bangun cafe kita yang dengan bagus, Instagramable atau Instagram friendly, di mana ada spot kalau di foto itu cakep banget, dari offline ke online, karena diposting di sosial media, viral lah di sana. Nah sekarang kan nggak bisa. Jadi bagaimana kita bisa ciptakan hal yang sama melalui produk kita, kemasan kita. Makanya di sini teman-teman printers tuh bantuin. Dia nyiapin caranya bagaimana supaya teman-teman bisa mencetak dengan mudah gitu loh. Bahkan mereka juga bisa bantuin untuk layout, ada orang-orang template-template yang bisa dipakai gitu loh. Jadi bisa langsung digunakan. Goalnya apa sih? Supaya experience yang sebelumnya orang datang ke kafe, atau mungkin produknya teman-teman, orang tuh bisa begitu dapat, ih kok bagus ya, kok lucu ya, di foto, lalu dari yang kemasan offline tadi, jadilah di online tersebut. Nah gitu. Nah cuma begini, aku nanya satu lagi nih Mbak Inga. Oke nih, kita tahu nih cetak nih bagus ya. Cuma kan sekarang juga saya males ya Mbak Inca ya, kalau maksudnya mesti pergi ke percetakan lagi, aduh serem lagi ya kondisi saat ini, belum lagi kalau saya ke percetakan kan identiknya itu desak-desakan ya, sekarang jangankan desak-desakan gitu loh, orang bersin dekat kita aja kita parnonya setengah mati.
Nah, ini gimana nih? Apa saya lewat telepon kah atau lewat apa, Mbak Inja? Oke. Halo, halo. Ini agak putus-putus. Aku kedengeran nggak? Kedengaran sih, aku kedengaran Kedengeran nggak, ya. Mbak Inja tadi? Oke, jadi ya kalau misalnya sekarang juga kita pasti pengennya semua kalau bisa contactless ya, gitu kan, tidak banyak bersentuhan dengan orang lain gitu ya, kita jaga jarak dan sebagainya. Dan memang benar, banyak juga mungkin teman-teman UKM ini, oh aku mau apa istilahnya mau bangun usaha, nah aku butuh kemasan, nah kemasan aku pengen ada brandingnya segala macam, cuman kayak effort banget harus ke vendor percetakan segala macam, dan sekarang kalian tinggal gampang banget, semua bisa diakses secara online kayak gitu. Jadi tinggal langsung aja ke website kita di www.twintus.com, itu udah banyak banget pilihan produk-produknya beragam. Nah itu kalian tinggal pilih aja produknya, kalian tinggal masukin desain atau bahkan menggunakan template-template yang kita udah sediakan gitu. Nah, template-template ini juga gratis, bisa kalian pakai, dan kita harus juga langsung kasih tahu real time harganya. Jadi mungkin kalau misalnya pakai WhatsApp pun mesti nanya-nanya dulu, oh harganya penawarannya berapa ya harganya, terus balik lagi, kalau segini berapa, karena kalau cetak biasanya based on quantity ya. Kalau di sini udah tinggal ada pilihannya, kalian bisa lihat, oh kira-kira yang cocok sama aku tuh yang kualitasnya berapa, dan di situ juga ada ini kelapa. Mbak Ingganya freeze kayaknya. Oh, bisa deh. Gue yang freeze. Aman di sini aman. Kayaknya Mbak Inka yang nge-freeze. Mbak Inka? Nggak di freeze ya? Kayaknya nge-freeze ya. Iya. Oke. Ini saya tampilkan aja mungkin sambil menunggu Mbak Inka yang kayaknya lagi bermasalah dengan koneksi. Ini di sini untuk informasinya, teman-teman boleh catat, nanti teman-teman hubungin ke Fadlan, Mas Fadlan. Oke, tadi soal domain itu dapatnya di mana? Terus tadi udah ngomong, oke, saya mau bikin website nih, tahu. Susah nggak sih? Karena kan yang momok banget itu kalau bikin website pasti udah langsung, aduh, nge-coding lagi. Aduh, saya aja yang udah bertahun-tahun di digital marketing. Oke. Halo, Mbak. Sorry, tadi sempat ke lift kayaknya. Oh ya, aduh maaf banget. Iya. Ya maaf ya. Jadi yes teman-teman, pokoknya sekarang semua kalian kalau punya kebutuhan cetak, baik itu kemasan ataupun yang lainnya, kalian bisa aja langsung akses di www.twintus.com. Bahkan buat kalian yang memang usahanya sudah tahu nih, aku udah punya kebutuhan cetak berulang, misalnya kalian sudah tahu, oh tiap bulan kalian cetak kemasan berapa, nah itu kalian bisa punya namanya Twintus Pro yang aku tadi sempat jelasin juga sedikit, itu dimana kalian bisa daftar dan kalian bisa dapat dashboard khusus, jadi benar-benar tinggal repeat order di situ, nggak butuh masukin desain lagi gitu. Nah, oke, jadi semua informasinya ada di printers.com ini ya Mbak Inga ya? Yes, betul. Ini 24 jam atau ya kalau untuk jam website, kerja? Ya, kalau untuk website, untuk pemesanan, kalian bisa langsung pesannya 24 jam, karena online. Mantap. Tapi kalau memang untuk CS dan jam kerjanya, dalam arti jam produksinya yang mengikuti hari kerja sih, gitu. Dan ini seluruh Indonesia? Ya, seluruh Indonesia. Nah, tapi memang kalau untuk produk apapun itu udah dikasih tahu sih estimasi timeline-nya kapan, gitu. Jadi kalian udah nggak butuh tanya-tanya, ini selesainya kapan, segala macam. Udah ada semuanya. Oke, jadi termasuk juga kalau mau nanya-nanya ya Mbak, misalnya saya mau desain di mug atau di kemasan gitu, bisa juga langsung ke Pinterest. Ya, kalian bisa ke WhatsApp, ke email, atau ke CS support kita di website. Oke guys, jadi itu dicatat, ini untuk tadi dari Solo, dari Makassar, semuanya bisa langsung diakomodir. Ini juga untuk website 1x24 jam x 7 bisa langsung cek di sana. Mereka juga nyiapin template, konsultasi desain. Jadi kalau wah saya nggak bisa ngedesain, bisa langsung ke sana, bisa konsultasi di sana, bisa template ini mendukung banget self distancing. Kita nggak perlu dekat-dekat, dia kirimin juga langsung produknya.
ke tempat teman-teman. Nah, ke Mas Fadlan tadi saya lanjutkan lagi ya. Tadi disinggung soal domain. Nah, ini dapetin domainnya gimana? Terus untuk bikin websitenya, karena terus terang saya aja di digital marketing dari 2003, 2004 ya udah berapa belas tahun itu. Kalau ditanya sampai sekarang bisa coding nggak ya? Enggak juga gitu loh. Waktu bikin WP aja masih zaman yang ngeblok. Saya di WP aja, aduh skripnya ampun-ampun deh malesinnya. Nah ini kalau para UKM disuruh bikin landing page, nge-coding, ini bisnis belum jalan mereka udah stres duluan darah tinggi kali. Gimana Mas Fadlan? Itu yang saya alamin juga tuh. Udah stres, darah tinggi, akhirnya nggak mood makan, akhirnya nggak jadi dagang, akhirnya malah bisnis akhirnya stop gitu. Nah, dari tadi mungkin dari awal saya terus-terusan bilang microsite, terus-terusan bilang katalog online, terus-terusan bilang landing page. Saya mau jelasin dulu sih sebenarnya landing page itu apa sih, microsite itu apa sih. Jadi microsite ini atau landing page ini biasanya spesifik page. Jadi bedanya sama website adalah website perlu ngoding. Landing page ini nggak perlu ngoding. Nah, di kami M-Target kita punya ada yang namanya OneLink. Jadi nanti teman-teman nggak perlu pusing tuh mikirin yang namanya beli domainnya gimana, terus bikin microsite-nya atau bikin katalog online-nya gimana, terus desainnya gimana. Di OneLink ini kita ada platform one stop solution. Jadi teman-teman bisa langsung beli domain di sana, langsung ganti domainnya, langsung bisa set katalog online-nya, tinggal drag aja, tinggal tap aja, picture-nya, gambarnya, desainnya, layout-nya. Jadi saya akhirnya bikin paling cuma 10 menit. 10 menit dari pas saya sign up, sampai saya akhirnya beli domain, sampai akhirnya si OneLink ini rilis, dan akhirnya bisa saya share linknya. Dan link ini saya convert jadi QR code dan jalan deh experience-nya. Jadi menurut saya teman-teman nggak perlu khawatir. Saya juga tukang dagang, background saya bukan engineer, bukan developer, nggak perlu mikirin ngoding-ngoding ini itu. Teman-teman tinggal beli aja domainnya, semua satu pintu, dan teman-teman juga bisa langsung aja kunjungi tuh, ada tuh oneblink.id. Terus ada promo code-nya juga dari Yopie, pakai Yopie-nya. Itu mungkin akan dapat diskon ke teman-teman semua yang interest gitu. Dan ini saya bisa bilang sekarang ini zamannya serba online. Jadi kalau teman-teman nggak manfaatin momentum ini, teman-teman pasti akan ngerasain yang namanya, wah gila saya nggak jualan nih. Tempat lain jualan sampai banjir itu duit di kamarnya, di ruangannya. Sementara di kamar saya, di ruangan saya sepi, nggak ada duitnya sama sekali. Itu sih kira-kira sih. Oke, thank you semuanya. Udah karena kita terbatas dengan waktu sudah menunjukkan WIB 844. Thank you banget buat narasumber kita. Ada Fadlan, ada Mbak Inka. Terima kasih, printers. Informasinya tadi udah dicatat ya semuanya. Ini sebelumnya boleh teman-teman bantu untuk isi survei. Survei ini pertanyaan mengenai Digitalk kali ini webinar, kasih kami masukan, tentunya masukan baik kritik yang membangun ya tentunya ya, jangan kritik kayak itu kenapa moderatornya kulitnya gelap, nah itu nggak bisa diterima yang kritik-kritik seperti itu. Jadi kasih kami kritik yang membangun agar kita bisa bikin digital berikutnya dengan lebih baik. Silahkan diisi di kolom survei tersebut. Kemudian apalagi ya sambil mengisi ya, kayaknya kalau nggak salah ada merchandise deh buat yang beruntung untuk mengisi survei ini. Lalu thank you banget buat Mas Fadlan, Mbak Inka. Ini kalau saya bisa summarize ya, simpulkan lah. Jadi dari obrolan kita tadi ini menarik banget ya. Saya catat beberapa. Jadi pertama, teman-teman UKM, pentingnya untuk melakukan adaptasi. Mau bagaimanapun, mau bisnis besar, kecil, saat ini semua kena dampak yang sama kok. Jadi nggak ada tuh yang di tengah-tengah pandemik ini ada yang kipas-kipas atau yang ini semuanya sama, kita lagi sama-sama susah, struggle. Cuma bedanya adalah
ada yang cepat beradaptasi, ada yang sedang beradaptasi, dan ada yang belum beradaptasi. Itu aja. Jadi yuk kita mulai beradaptasi. Yang kedua adalah pertahankan customer. Jadi saat ini itu penting untuk yuk lihat lagi nih customer lama kita. Makanya kita perlu punya catatan atau database, istilah kerennya, di mana kita bisa tap customer lama kita untuk kita hubungi kembali untuk pakai atau mengenalkan produk kita. Seringkali customer nggak berbelanja atau nggak repeat order di kita itu, ini ada datanya, ini saya lihat, jadi 70%, hampir 70% customer nggak balik lagi ke kita itu karena mereka lupa. Jadi bukan karena mereka kecewa gitu loh. Tentunya kalau kecewa itu yang parah banget ya, kalau teman-teman asal-asalan ya, produknya itu beda. Tapi seringkali karena mereka lupa, nggak diingetin. Sisanya di bawah itu karena mereka udah pindah lokasi. Jadi udah lebih jauh. Jadi 70% loh guys. Ini jadi penting untuk kita mulai ingetin, itu namanya customer engagement. Lalu mengenal customer kita. Kita perlu tahu nih, bangun komunikasi dengan customer kita. Caranya banyak banget. Caranya tadi mau online, mau offline. Ini yang dipakai sama Dapur Buluk kita volume yang sebelumnya ya. Bagaimana di kemasan dia, Dapur Buluk itu Ghost Resto di Jakarta Utara, Pulau Mas. Jadi untuk konsumen-konsumen, dia kasih diskon untuk konsumen barunya, tapi di dalamnya dimasukkan kartu nama, flyer, di mana ketika di-scan, itu larinya ke WhatsApp. Begitu dia ordernya lewat WhatsApp, dapat diskon 10%. Nah, tapi si Dapur Buluknya kan dapat nomornya. Setelah dapat nomor, itu database-nya dijaga, dicatat udah berapa kali dia order, cetaknya. Nah, teman-teman bisa ke Pinterest nih, dia bisa kasih desain yang bagus banget. Nah, keempat adalah berinovasi. Nah, kadang kita berpikir berinovasi itu sesuatu yang muluk-muluk ya. Aduh, kita mesti cari ide. Enggak. Inovasi itu mulai dengan menyelesaikan real problem. Real problemnya di mana? Mulai ajak ngobrol tuh customer-nya kita tadi. Pak, Bu, komplain. Komplain itu sebenarnya hal yang berharga. Karena hal yang sering dikomplain itu kan sebenarnya problemnya konsumen ya. Sehingga kalau kita bisa menyelesaikan hal yang dikomplain, itu sebenarnya kita sedang berinovasi. Jadi itu caranya kita berinovasi. Selalu dengarkan konsumen kita. Yang kelima adalah empathy. Mulai kita bangun empathy kita. Jangan kita cuma melihat untung rugi aja, tapi bagaimana kita bisa berempati melalui komunikasi yang dibangun ya. Makanya kenapa kemasan kita bikin rapi, di-wrap dengan bagus. Jadi ketika orang lihat, wah kemasannya rapi nih, aman, bersih, higienis, orang tuh jadi percaya, trust, karena kita mengedepankan keamanan dan keselamatan. Itu pola komunikasi dari empathy. Yang terakhir adalah bangun brand kita. Karena pada akhirnya yang diingat itu adalah brand. Tadi bayangin, teman-teman punya ayam geprek enak banget, tapi styrofoamnya polos. Begitu kita lagi bilang, oh ya ini ayam gepreknya enak, mereknya apa? Nggak ada, namanya apa? Nggak ada gitu loh. Padahal itu hanya semudah bikin stiker aja gitu loh. Nah itu perlunya kenapa cetak itu ya nggak mati gitu loh. Justru harus di-combine. Justru bagaimana cetak ini, kalau teman-teman sadar ya, bahkan di tengah pandemik aja, Aqua pasang billboard. Untuk pertama kali kami nggak ingin billboardnya dilihat. Memang nggak untuk dilihat, tapi untuk di apa? Untuk difoto jadi viral. Sama, mencetak juga seperti itu. Kengapain cetak untuk jadi viral? Ya karena orang itu lebih engage dengan yang bisa dipegang. Foto juga akan hidup kalau dicetak kan sebenarnya. Lihat di Instagram ya udah sambil lalu. Jadi itu cetak itu penting, nggak akan mati. Jadi ini yang saya bisa simpulkan. Balik lagi, thank you buat teman-teman yang udah isi survei. Kalau masih ada yang bertanya, bisa langsung. Nanti habis ini Mbak Inka bisa kasih akun sosial medianya mungkin, atau link atau kontak yang teman-teman bisa tanya. Mas Fadlan juga demikian. Oke, thank you banget ya Mbak Inka ya, waktunya udah bisa share di sini. Mungkin ada sepatah kata dari Mbak Inka sebelum kita tutup Digitalk kali ini. Oke, yang pasti thank you buat teman-teman MTalget, dan thank you juga buat semua nih para peserta. Senang banget bisa sharing pada hari ini. Semoga ya
walaupun kita sedang di masa pandemi, tapi kita bisa sama-sama bangkit dan bertahan sama-sama gitu. Dan aku percaya UMKM kan memang itu sangat berkontribusi ya untuk pendapatan ekonomi Indonesia. Jadi nggak boleh menyerah, tetap harus bangkit dan maju terus gitu. Ya semoga nanti kalau ada apa-apa, feel free to reach me out. Tadi juga udah kita kasih informasi tentang Print terus, ataupun nanti bisa ke Instagram aku juga boleh. Ini nanti aku chat di sini juga. Oke. Mas Fadlan, terakhir Mas Fadlan. Oke, ini kalau saya lihat nih audiensnya banyak banget perempuan nih, dan mereka bertahan semua sampai detik ini gitu ya. Jadi harapannya Fadlan nih kayaknya. Harapannya teman-teman juga tetap bisa survive di pandemik ini, jangan patah semangat. Intinya go online itu nggak susah, gampang banget, asal ada kemauan semuanya. Dan pastinya teman-teman tahu soal produk teman-teman. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga teman-teman juga usahanya semuanya bisa survive dan ketemu channel yang cocok apa. Dan ketika udah ketemu, tetap bertahan di sana, jangan pindah-pindah. Itu saran saya. Oke, thank you semuanya. Terima kasih buat dari Makassar, Solo, Jogja, Bandung. Thank you semuanya. Malam ini keren banget, teman-teman. See you, sampai ketemu di Digitalk selanjutnya.